Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kakak. Perkenalkan, nama kakak Muhammad Firmansyah. Kakak mahasiswa dari Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Pada kesempatan kali ini, kakak akan menjelaskan tentang etika belajar. Lah, oleh karena itu, biar adik-adik itu paham betul tentang etika dalam belajar, adik-adik itu harus tonton video ini sampai selesai. Baik, pada poin yang akan saya jelaskan, yaitu poin yang pertama adalah apa itu etika belajar, dan poin yang kedua adalah 10 macam etika dalam belajar. Nah, baik, kita masuk pada poin yang pertama, yakni etika dalam belajar. Etika dalam belajar ini adalah suatu tata cara dalam belajar yang mana tata cara tersebut harus sesuai dengan situasi dan kondisi, dan tata cara itu tidak melanggar semua aturan yang ada di dalam sekolah. Oleh karena itu, etika itu juga termasuk akhlak kita dalam sekolah, akhlak kita dalam kelas. Nah, jadi adik-adik sudah tahu kan bahwa etika belajar ini adalah tata cara yang harus dilakukan seorang siswa, yang mana tata cara tersebut tidak melanggar pada aturan di sekolah. Nah, itu poin yang pertama. Baik, pada poin yang kedua, kakak akan jelaskan 10 macam etika dalam belajar. Baik, yang pertama adalah jangan datang terlambat ketika sekolah. Nah, adik-adik ini jangan sampai terlambat ketika sudah pelajaran dimulai. Adik-adik itu jangan terlambat. Biar kenapa? Biar adik-adik itu terdidik disiplin. Itu termasuk etika dalam belajar. Yang kedua, pada macam-macam etika belajar yang kedua, yaitu adalah siapkan buku pelajaran sebelum pelajaran dimulai. Di sini adik-adik itu harus udah siap siaga apa yang akan dipelajari sekarang dan apa yang akan dipelajari yang pelajaran berikutnya. Jadi sebelum masuk pada pelajaran, adik-adik itu harus siap. Sekarang pelajaran apa, materi apa, itu yang harus disiapkan terlebih dahulu. Biar kenapa? Biar nanti ketika adik-adik sudah masuk dalam proses pembelajaran, adik-adik itu tidak bingung, oh pelajaran apa sekarang, buku saya mana? Tidak seperti itu kan. Nah, itu etika yang kedua. Dan yang etika yang ketiga adalah menghormati yang mengajar atau guru. Di sini ini harus betul bahwa adik-adik ketika dalam belajar itu harus mendengarkan secara betul. Sekiranya adik-adik itu bisa paham apa yang dijelaskan oleh guru dan apa-apa yang telah disampaikan oleh guru, itu sekiranya adik itu paham, makanya adik harus menghormati yang depan, tidak ngobrol dengan yang lain. Nah, itu adalah etika yang ketiga. Dan keempat ada dalam etika belajar, yakni jangan ngobrol ketika proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, ketika adik-adik ngobrol dengan temannya, dengan yang sebelah kanan, sebelah kiri, adik-adik itu nantinya tidak paham dengan apa yang disampaikan oleh guru. Makanya pada etika yang keempat ini, adik-adik itu jangan ngobrol sendiri, jangan seenaknya. Nah, itu etika yang keempat. Dan yang kelima, etika yang kelima adalah selesaikan tugas atau PR pada tepat waktu. Jadinya ketika adik-adik itu punya PR atau punya tugas, langsung kerjakan, sigap. Biar kenapa? Biar nanti ketika udah masuk pelajaran tersebut tidak bingung, oh saya belum selesai PR-nya, oh saya belum ini itu. Nah, oleh karena itu pada etika yang kelima ini, adik-adik itu harus siap betul. Bagaimana sekiranya
PR atau tugas itu sudah terselesaikan sebelum dikumpulkan. Lah, pada poin yang keenam yakni adalah ketika ujian itu jangan menyontek. Nah, jadi pada poin yang keenam ini adik-adik itu harus adik-adik itu tidak boleh menyontek ketika ujian. Bagaimana sekiranya tidak nyontek? Lah, adik-adik sebelum pelajaran dimulai ataupun adik-adik itu masih di rumah ya, adik-adik itu harus belajar, dipahami betul. Oh, sekarang ujian apa, besok ujian apa, itu yang dipelajari agar besoknya tidak bingung. Saya tidak tahu ini jarinya nyontek, itu gak boleh. Itu termasuk etika dalam belajar. Kalau adik-adik sampai nyontek, maka adik-adik itu melanggar aturan yang ada di sekolah. Nah, itu etika yang ke-6. Yang selanjutnya adalah etika yang ke-7, yakni jangan bolos sekolah. Jadi pada poin yang ke-7 ini intinya adik-adik itu harus rajin. Sekiranya adik-adik itu tidak bolos sekolah, bagaimanapun caranya, meskipun adik sakit, usahakan sekiranya bisa masuk. Kalau sakitnya itu sudah tidak bisa ditahan ya, gak apa-apa izin. Kalau masih bisa ditahan, usahakan masuk. Biar kenapa? Biar adik itu tidak ketinggalan dalam pelajaran. Semisal besok atau hari sekarang adik-adik tidak masuk, otomatis adik-adik itu ketinggalan dengan pelajaran yang telah disampaikan oleh guru. Nah, itu apalagi adik-adik pas bolos sekolah karena pergaulan, diajak teman main ini main itu jangan. Harus tidak boleh bolos. Itu adalah etika yang ke-7. Yang selanjutnya etika yang ke-8. Etika yang ke-8 ini adik-adik itu tidak boleh sering izin. Maksudnya apa? Ketika dalam suatu proses pembelajaran adik-adik itu izin ini, izin ke WC, izin keluar, izin beli-beli, itu jangan. Semisal adik-adik mau ke WC udah tidak tahan kebelet, itu gak apa izin, tapi jangan keseringan. Nanti kalau keseringan adik-adik itu ketinggalan oleh pelajaran, kan eman kan ya, eman. Makanya oleh karena itu jangan sering-sering izin. Nah, itu poin ada etika yang ke-8. Baik, pada etika yang ke-9, adik-adik itu tidak boleh tidur dalam kelas. Jadinya ketika adik-adik tidur dalam kelas, otomatis adik-adik itu tidak tahu apa yang telah dipelajari. Yang kedua, adik-adik itu bisa ditegur oleh gurunya, maka nilai adik itu bisa berulang nantinya. Bagaimana sekiranya tidak ngantuk? Caranya yang pertama adalah ketika di rumah adik-adik itu istirahat betul. Yang kedua, sebelum masuk pelajaran adik-adik itu jangan mengonsumsi makanan sehingga perut pun kenyang. Otomatis nanti mata tidak kuat untuk menahan. Itu etika yang ke-9. Dan etika yang terakhir yakni etika yang ke-10, yaitu adik-adik itu tidak boleh mengotori kelas. Intinya adik-adik itu jaga kebersihan, baik itu kebersihan di kelas, di depan kelas. Itu ketika ada sampah maka dibersihkan, ketika ada kotoran segera diambil. Itu adalah poin yang ke-10, yakni etika yang ke-10, jagalah kebersihan. Intinya adik-adik itu harus tahu betul peraturan-peraturan yang ada di sekolah, biar nantinya adik ketika terjun di masyarakat, adik-adik sudah terlatih bagaimana aturan dalam masyarakat, bagaimana menjaga kebersihan dalam masyarakat, bagaimana kedisiplinan dalam masyarakat. Itu yang harus ditanamkan oleh adik sejak dini. Makanya adik-adik itu harus ikuti semua aturan-aturan yang ada di sekolah, etika-etika yang ada di sekolah, norma-norma yang ada di sekolah. Nah, cukup itu yang dapat kakak sampaikan. Kurang lebihnya kakak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.